Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Santoso, SPDI, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan agama dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa pada pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Adapun topik yang akan kami bawakan yaitu tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Saya, Anissa Syufa Aulia, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami atas nama Armi Pratiwi sebagai penyaji pertama, Anissa Husna sebagai penyaji kedua, dan Asfandi Azhari sebagai penyaji ketiga. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada para penyaji untuk memberikan penjabaran singkat tentang materi tersebut. Kepada para penyaji saya persilahkan. Baik, saya penyaji pertama akan menjelaskan tentang pengertian keimanan. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya, setia, aman, melindungi, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan iman menurut istilah adalah keyakinan dalam hati dan pengucapan dengan lisan. Pengertian ketakwaan. Menurut bahasa Arab, takwa yang artinya memelihara diri, khauf atau takut, menjaga diri, waspada, memenuhi kewajiban, dan lain-lain. Sedangkan, menurut istilah, takwa adalah orang yang takut kepada Allah berdasarkan kesadaran, melaksanakan perintahnya, tidak melanggar larangannya, atau terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Wujud iman. Wujud konkret atau nyata iman adalah dalam perbuatan yang dilakukan sehari-hari. Iman adalah keyakinan atau kepercayaan di dalam hati yang kemudian diwujudkan lewat lisan dan perbuatan. Antara hati, lisan, dan perbuatan, sudah tentu yang paling nyata atau terlihat jelas adalah perbuatan. Iman yang baik memang harus lahir dari keyakinan yang bulat di dalam hati. Namun, keyakinan di dalam hati ini tidak cukup hanya dengan diucapkan secara lisan, namun dilaksanakan dengan perbuatan yang nyata. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Terima kasih. Saya Anissa Husna Saida sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai proses terbentuknya iman, tanda-tanda orang beriman, dan juga hubungan antara keimanan dan ketakwaan. Yang pertama yaitu proses terbentuknya iman. Pada dasarnya iman sudah ada sejak manusia dibentuk menjadi janin. Setiap manusia pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan suci. Menurut kandungan surat Al-A'raf ayat 172, manusia memberi kesaksian saat dalam kandungan sebelum dilahirkan ke dunia. Mereka berikrar dan menuhankan Allah, tidak Tuhan selain Allah, tidak meminta kepada selainnya, dan berbagai konsekuensinya. Akan tetapi masing-masing manusia setelah lahir ke dunia akan lupa dengan perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, bayi seorang muslim yang baru lahir akan diazani untuk mengenalkan bayi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugasnya di dunia. Selanjutnya ialah tanda-tanda orang beriman. Adapun beberapa tanda-tanda dari orang beriman yaitu jika mendengar nama Allah hatinya akan bergetar, tawakal, suka bersedekah, dan selalu menepati janji. Yang ketiga ialah hubungan keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa tidak dapat dipisahkan karena merupakan kunci dari ejaan dasar Al-Quran. Hubungan dari keduanya bahwa ketakwaan merupakan buah dari iman. Artinya keimanan diperlukan oleh manusia supaya Allah bisa menerima ketakwaannya. Setiap perbuatan yang baik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasari oleh iman. Misalnya, sholat orang munafik tidak akan diterima sebab ibadah yang dilakukan semata-mata bukan karena Allah. Sekian dari saya. Terima kasih. Iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, mengaji, berpuasa, dan sebagainya. Yang kedua, mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya, ajaran untuk memberi makan anak yatim dalam surah Al-Ma'un. Yang ketiga, meneladani dan mencontoh kehidupan para nabi. Yang keempat, mempercayai bahwa segala perbuatan yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bersikap hati-hati dan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Yang keenam, menerima takdir dengan lapang dada dan selalu berusaha untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Contohnya, ketika kita mendapat musibah,
kita harus sabar dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dampak iman dan takwa. Yang pertama, bagi diri kita sendiri, yaitu menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan mulia. Yang kedua, bagi masyarakat, yaitu membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih nyaman dan tentram. Ketiga, bagi bangsa dan negara, yaitu membuat bangsa menjadi lebih kokoh dan kompak dalam menyelesaikan masalah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.